Bertepuk tangan bersama-sama, come on. Nyanyikan sama-sama, let's go. Tak dapat ku bayangkan
pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, yang selalu tersedia bagi kami. Bahkan kemurahan Tuhan itu mengejar setiap kehidupan kami setiap hari. Rancangan-Mu itu yang terbaik bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Kau rangkulku saat ku lemah, tangan-Mu yang tolongku. Thank you Jesus. Kau pelita dalam gelapku, Engkau terang jiwaku, Engkau yang sembuhkan luka, Engkau Tuhan hidupku. Mengalirlah damai-Mu, hatiku kuat karena-Mu. Kejadian-Ku ajaib, ku kuat karena salib-Mu. Lebihi semua pikiranku, hidupku sangat mulia. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita pagi hari. Sama-sama. Kau rangkulku saat ku lemah, tangan-Mu ada buat kami Tuhan. Kau pelita seberapa gelap pun hidup kami, Engkau yang menerangi setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang sembuhkan luka, Engkau Tuhan hidupku. Mengalirlah damai-Mu, hatiku kuat karena-Mu. Kejadian-Ku ajaib,
bersama-sama mengalir. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita semua diingatkan, menyebut kita punya Tuhan yang rencananya itu pasti bagi Anda dan saya. Kita punya pribadi Tuhan yang rancangannya itu selalu yang terbaik bagi kita. Bahkan rencananya sempurna bagi Anda dan saya. Tidak pernah ada maksud buruk di dalam pikiran Tuhan. Tidak ada pernah yang jelek dalam pikiran Tuhan tentang Anda dan saya. Tapi selalu yang terbaik yang Dia kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Sehingga kita bisa mempercayai Dia. We can always trust Him. Mempercayai hatinya, mempercayai waktunya, mempercayai kehendaknya buat setiap kehidupan kita. Oleh karena itu pagi hari ini boleh saja kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Ambil momen ini bersama untuk mulai kita perkatakan berkat Tuhan buat hidup kita. Perkatakan rencananya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Perkatakan supaya hati kita being okay. Mungkin saat caranya berbeda dengan apa yang kita inginkan. Mungkin saat waktunya beda dengan kapan yang kita inginkan. Ingatkan diri kita pagi hari, rencananya selalu yang terbaik bagi Anda dan saya. Semua dengan tangannya kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan bersama-sama. Thank you, Jesus. Percaya padamu Tuhan, percaya hatimu, percaya rencanamu, percaya waktumu, percaya kehendakmu sempurna bagiku.
lakukan Tuhan.
Yang percaya itu pagi hari ini, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saudara, kita ada di hari Minggu yang paling terakhir di 2024. Lagu ini ngingetin kita, apapun musim kita, Tuhan setia sama kita. Anda yang di atas, di bawah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, apa yang kita lewati? Ada musim mungkin kerjaan sepi, tapi kok Tuhan tetap setia. Ada musim kerjaan lancar lagi, Tuhan tetap setia. Ada musim, ada masalah datang, Dia tetap setia. Ada musim, gak ada masalah, Dia tetap setia. Boleh gak saya izin kita semua ya, ini minggu terakhir. Saya tahu kita ada rundown, kita ada time dan lain sebagainya. Tapi boleh gak hari ini kita sedikit lebih longgar, supaya hati kita bisa tetap bersyukur, connect sama Tuhan buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dalam 1 tahun ini. Mazmur pasal yang pertama bilang gini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat itu apa? Firman Tuhan. Yang merenungkan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kita percaya kalau kita dekat sama Tuhan, kita nggak layu, kita nggak kering, kita tetap berbuah apapun musimnya. Yang percaya katakan amin. Ya, boleh nggak hari ini kita ambil momen spesial? Kalau saudara datang dengan keluarga Anda, boleh nggak doain keluarga kita? Biar dia nggak layu, biar dia nggak kering, tetap berbuah di tahun yang baru, tetap berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Anda datang dengan orang yang nggak Anda kenal di sebelah Anda, arahkan aja tangan saudara, ya, kanan kiri saudara. Mari seluruh ruangan ini, yang di atas, yang di bawah, mari ambil momen. Kalau itu keluargamu, doakan, doakan. Yang lain, kalau Anda nggak kenal, arahkan aja tangan kanan kiri saudara. Tuhan, di tahun yang baru ini, mereka nggak kering, nggak layu, tapi tetap berbuah, tetap semangat, buah sukacita, buah pengharapan, buah semangat hidup. Oh ya Tuhan, mari seluruh ruangan ini, arahkan tangan saudara kepada orang kanan kirimu. Gak ada satupun kita yang di luar jangkauan kuasa doa pada siang hari ini. Semua kita ada dalam jangkauan kuasa doa pada siang hari ini. Engkau di sini karenamu, karena Yesus di sini, hadirmu. Kami gak makin layu, kami gak makin kering, makin berbuah-buah, makin berbuah untuk Tuhan. Karena hadirat-Mu Tuhan, karena hadirat-Mu Tuhan, Jesus. God, yes God. Oh, Jesus, glory, your presence, God. Hadirmu di sini,
Kuasa-Mu di sini. Thank you God, thank you. Saudara, mungkin saudara ada di sini, berdiri di sini, mau masuk tahun baru, ada khawatir-khawatir yang masih kita bawa dari tahun ini. Secara manusia itu wajar, tapi ini momen yang baik. Kita bisa serahkan khawatir kita sama Tuhan. Biar Tuhan yang ganti khawatir itu dengan damai, pengharapan, percaya. Ada tangannya sama kita yang gak meninggalkan kita. Siapa yang masih bawa khawatir kita hari ini? Mari angkat kedua tangan kita dimanapun kita berada, yang di atas, di bawah. Mari serahkan khawatir ini sama Tuhan. Sampaiin sama Tuhan, Tuhan kami manusia terbatas, tapi tangan-Mu yang gak terbatas. Kerjaan ini punya Tuhan, keluarga ini milik Tuhan, anak-anak ini milik Tuhan, pelayanan ini milik Tuhan, hari esok kami milik Tuhan. Come on, lift up your worry to Jesus. Bring it to Him. Biar Dia replace itu dengan damainya, dengan pengharapan, dengan keyakinan. Dia yang pegang hari esok kita. Biar Dia yang ganti dengan keyakinan. Dia ada di hari esok kita. This Jesus, You are our tomorrow. You are my tomorrow, my hope, my faith is in You, Lord. Mari bawa khawatirmu, sampaikan sama Dia. He cares about you. He cares about you. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Sebab ada tangan-Mu, tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama. Kamu nyanyikan dari hatimu pagi hari ini. Tuhan yang bersama kami. Sampai hati kita percaya pagi hari ini. Sampai hati kita yakin pagi hari ini. Amin, amin. Amin Tuhan. Yes Lord. Amin. Tuhan yang bersama Kau berjalan. Come on, sampai jiwa kita tahu ada tangan-Mu
Saudara boleh nggak di momen ini sebentar aja kita ambil momen bersyukur sama Tuhan. Thank you Tuhan buat 2024. Doa dijawab, doa yang belum terjawab tetap bersyukur. Kejadian yang kami harapkan, kejadian yang mungkin gak kami harapkan, tetap bersyukur. Proses enak, proses kurang enak, tetap bersyukur. Boleh gak kita syukuri semua anugerah kebaikannya tahun ini? Dalam 1 menit ke depan aja, yang di atas yang di bawah, just say thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you God. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Sebab tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Sekali lagi tanganmu Tuhan, tanganmu yang pegang, ku yakin sama kami. Yes God, yes God. Sekali lagi kasih tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa buat dia bagi hari ini. Thank you Tuhan buat hadirat-Mu bagi kami. Thank you buat momen yang powerful di hati dan jiwa dan roh kami. Siapkan kami untuk pembahasan kami hari ini. Kami berdoa apa yang kami bahas itu membangun kami, menguatkan kami, mengarahkan kami jadi anak-anak-Mu yang makin kuat, bukan yang lemah, yang menang, bukan yang kalah. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati. Lebih lagi bersama kita berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi hari ini. Boleh teriakan wuhuu. Saudara sebelum duduk boleh kasih lambaian kanan kiri depan belakang, kasih senyuman sebelum kita duduk. Thank you. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan lihat pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt, and thank you so much for your enthusiasm. Di Alpha Omega Church, we also believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Untuk Anda yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup komsel yang tepat untuk Anda. Dan berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Kita akan menutup tahun 2024 dan mengawali tahun 2025 bersama dengan Tuhan dan hadirat-Nya. Ibadah di tanggal 31 Desember akan diadakan pukul 22.30 atau setengah 11 malam. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, ibadah midnight di Alpha Omega Church selalu seru dan juga sangat bermakna. Akan ada hal yang seru banget seperti indoor fireworks dan juga trumpet party. Jadi jangan lupa untuk mengajak kawan dan keluarga kita semua. Kita semua selalu butuh tuntunan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. That's why setiap tahunnya Alpha Omega Church menyediakan ayat tahunan sebagai pegangan bagi setiap kehidupan kita. Simple, short, applicable, dan juga dekat dengan keseharian kita. Mari kita akses melalui website alphaomegachurch.com dan juga aplikasi MyAOC. Anda juga bisa langsung membagikannya ke sosial media Anda masing-masing. Bahkan bisa mengajak kawan-kawan Anda juga untuk memiliki ayat tahunan juga. Sunday service di Alpha Omega Church berjalan seperti biasa pukul 8, 10, dan jam 1 siang.
untuk ibadah Joy Kids kita di pukul 10 dan juga 1 siang. Jadi jangan lupa untuk para mami dan dedi untuk mengajak anak-anak kalian semua untuk datang dan beribadah bersama-sama. Dan untuk kalian nih, para teenagers di Surabaya, Atmosfer mengundang kalian semua untuk beribadah bersama-sama di kick-off kita di tanggal 12 Januari di ruang Atmosfer Alpha Omega Church pukul 10 pagi. Jangan lupa untuk datang dan ajak kawan-kawan dan saudara kalian sebanyak-banyaknya. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Selamat pagi semuanya. Saya sekali lagi selamat pagi semuanya. Ya, nggak lupa ngucapin welcome buat kita. Kalau ada kebetulan kita visiting gereja ini hari ini, selalu ngingetin ini gerejanya orang yang nggak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerah Tuhan. Kalau Anda punya kawan yang jauh dari sempurna, ajak mereka kemari supaya kita bisa dibangun bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, kita akan memberikan persembahan kita. Kalau Anda baru, Anda jangan merasa terpaksa untuk memberi, tapi bagi Anda yang mengerti arti dan kuasa dari memberi, ini adalah momen yang powerful untuk kita bisa bawa persembahan kita. Nah, sebelum kita memberi, saudara, ada satu ayat yang secara pribadi juga memberkati saya, yaitu dari Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama ya, 2-3. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara, kalimat ini kelihatannya singkat gitu, tapi saudara perlu tahu drama dibalik dari kalimat ini. Loh, ada dramanya Elia. Saudara perlu tahu kalimat ini disampaikan oleh Daud kepada orang-orangnya. Itu di momen setelah dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Setelah dia kejar-kejaran bahkan battle peperangan, Daud ngingetin orang-orangnya, dia bilang gini, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Remanya buat kita hari ini adalah gini, saudara. Persembahan kita, boleh dikeluarin kalimatnya berikutnya. Persembahan kita itu wujud percaya kita. Percaya apa, Elia? Percaya Tuhan yang berperang buat Anda dan saya. Saudara, 2024 mungkin kita lewat peperangan demi peperangan. Tapi kalau kita bisa ada seperti hari ini, bukan karena hebatnya kita, karena ada tangan Tuhan yang membela hidup Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Persembahan kita wujud percaya kita. Bukan kita memberi supaya diberkati, enggak. Karena kita percaya kita lebih dulu diberkati oleh Tuhan. Tuhan lebih dulu baik sama kehidupan kita. So, mari kita siapkan persembahan kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, thank you buat hari ini. Your powerful presence. Terima kasih Engkau Tuhan yang berperang buat kami di sepanjang tahun ini. And you will continue to fight for us. Thank you for your power, your strength, kekuatan yang dari Tuhan, yang membuat kami bisa bertahan seperti hari ini. Thank you for all the blessings. Dan inilah persembahan kami sebagai wujud percaya kami. You will continue to fight the battle for us. Dalam nama Yesus, semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin, amin. Tambahan pengumuman yang saya ingin tambahkan, gereja kita, kalau Anda baru, Anda perlu tahu gereja kita bukan hanya gereja yang entertain, we entertain you, Anda terima aja enggak, tapi kita gereja yang memuridkan, yang menggembalakan, bahkan sentuhan penggembalaan gereja ini kita rindu ada di setiap kehidupan Anda. Oleh sebab itu seperti biasanya setiap tahun kita punya yang namanya Love the Bible. Bagi Anda yang baru, Anda mungkin tanya apa Love the Bible? Itu bacaan ayat Alkitab setiap hari. Yang kalau Anda ikuti, dalam 1 tahun gak kerasa Anda bisa baca 1 buku Alkitab, saudara.
So it's gonna be powerful. Kalau Anda perlu hard copy-nya udah tersedia di luar. Tapi bagi Anda yang udah lebih updated, soft copy aja Anda bisa akses melalui apps-nya Alpha Omega Church. Dan Anda bisa dapatkan ini semua ada di sana. Termasuk ayat tahunan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda nggak sempat hadir tanggal 31 besok, saya tahu sebagian Anda akan berpergian. Tanggal 31 biasanya kita ada ayat tahunan. Tersedia juga di apps-nya Alpha Omega Church. Anda bisa akses, ketik nama Anda. Dan itu akan sangat personal nama Anda dan ayat yang Tuhan mau bicara buat hidup Anda di tahun 2025. Itu aja yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Langsung kita masuk ke pembahasan kita. Karena waktu kita ya saudara. Kita masuk pembahasan kita. Pembahasan hari ini diberi judul ini. Tuhan belum selesai dengan Anda. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3. Tuhan belum selesai dengan Anda. Saudara, siapa yang tahun depan punya harapan, mimpi-mimpi, tujuan, goal yang baru? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, luar biasa. Baik dalam pribadi, keuangan, keluarga, pelayanan ya. Mungkin yang sekolah, buat sekolah. Dan satu hal, ini yang disampaikan di seluruh Alpha Omega Church hari ini. Di Palangka, Jakarta adalah ini. Satu hal, Tuhan belum selesai dengan kita semua. Saudara, punya angan-angan baik. Punya tujuan baik. Punya goal penting. Punya visi juga penting. Tapi satu hal, satu kata hari ini yang juga perlu kita pelajarin bersama, yang jadi pergumulan saya, mungkin jadi pergumulan Anda juga adalah kata ini, saudara. Kata disiplin. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3? Disiplin. Saya perlu ini banget. Anda juga mungkin perlu yang namanya disiplin. Semua orang berapapun usianya, young or old, man or women, kita semua perlu yang namanya disiplin. Karena gini, mimpi, angan-angan, harapan semua itu baik. Tapi semua itu jadi hebat ketika ada yang namanya ini, disiplin. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3? Disiplin. Dan menariknya gini Bapak Ibu Saudara sekalian, visi itu selalu diikuti dengan yang namanya disiplin. Tanpa disiplin, kita nggak akan bisa meraihnya. Tanpa disiplin, we go nowhere. Termasuk ini buat orang Israel. Tuhan kasih orang Israel tujuan. Yaitu masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Berlimpah susu dan berlimpah dengan madu. Wow, luar biasa. Tapi saudara, dalam perjalanan, ada yang namanya ini tiang awan dan juga tiang api. Itu yang menuntun Israel. Begitu tiang awan bergerak, orang Israel semua harus siap-siap untuk bergerak. Saya membayangkan gini, ya zaman dulu gak ada Netflix sih. Tapi seandainya gitu, tiang awan mau gerak. Loh Tuhan masih episode 3. Masih ada 30 lagi. Katanya Tuhan nanti di sana ya. Berangkat dulu. Saudara, Anda bisa ngebayangin. Disiplin, komitmen. Tanah perjanjian. Saya bayangin mungkin yang lain gitu. Habis begadang gitu ya. Pagi-pagi, tiang awan mau gerak. Otomatis mereka harus apa? Harus siap-siap Tuhan. Tadi malam cuma bubuk 3 jam Tuhan. Rasanya masih males Tuhan gitu. Gak bisa. Disiplin, konsisten. Tuhan yang pimpin, orang Israel harus ikut. Nah, ketika kita membahas tentang disiplin ini, saudara, ayat yang akan kita lihat bersama hari ini adalah gini. Amsal pasal 29. Ayat yang ke-18. Amsal 29. Ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Bila tidak ada visi, rakyat dibiarkan tak terkendali. Tetapi orang yang memelihara Taurat, berbahagialah dia. Nah, ada 3 kata yang saya ingin ajak kita lihat sama-sama. Kata ini, visi. Visi itu apa? Visi itu adalah gini, gambaran, pewahyuan, angan-angan yang ada di depan kita. Sedangkan kata berikutnya tidak terkendali. Tidak terkendali artinya apa? Tidak ada disiplin. Liar. Kemudian kata berikutnya adalah gini, memelihara. Memelihara dari kata syamar itu artinya gini, menjaga diri. Memperhatikan diri, memperhatikan dengan fokus. Ini juga bicara apa? Bicara soal disiplin. Makanya gini saudara, ada kutipan bagus sekali. Visi adalah ini, bensin untuk mendisiplin diri. Dan disiplin adalah
mesin untuk bergerak ke arah visi. Boleh nggak 2 kalimat ini kita baca ya sama-sama ya, supaya makin masuk dalam kehidupan kita. Sama-sama ya, 2, 3. Visi adalah bensin untuk mendisiplin diri. Disiplin adalah mesin untuk bergerak ke arah visi. Seringkali dalam pengajaran umum juga diajar gini, motivasi itu untuk memulai. Mau mulai kerja butuh motivasi. Tapi disiplin yang membuat kita bisa terus continue, konsisten, dan terus bisa berjalan. Motivasi itu untuk memulai. Disiplin yang membuat bisa terus berjalan. Boleh kita baca sama-sama 2, 3. Motivasi itu memulai. Kedisiplinan itu membuat terus berjalan. Saudara, ketika kita membahas ini, saya apalagi membahas ini bukan berarti saya orang paling disiplin. Jangan salah, saudara. Saya juga bergumul dengan yang namanya disiplin, tapi di Alpha Omega Church bagusnya adalah kita bertumbuh bersama-sama menjadi lebih baik lagi. Nah, saudara, disiplin ada 2 tipe, internal dan eksternal. Internal itu apa? Internal itu disiplin yang keluar dari diri kita sendiri. Untuk orang lain juga untuk diri kita. Kalau Anda pemimpin perusahaan, Anda punya disiplin diri, itu akan mempengaruhi budaya kerja di perusahaan Anda, di toko Anda. Nah, disiplin eksternal itu apa? Disiplin eksternal yang disebabkan oleh hal-hal di luar kita. Perusahaan punya sistem disiplin. Jam berapa sudah harus cek log. Sekarang pakai face gitu kan, absen. Nggak boleh terlambat. Terlambat ada dendanya dan lain sebagainya. Itu disiplin yang dibangun eksternal. Untuk apa? Untuk kebaikan kita juga. Saya ingat momen saya, Pastor Esra, Pastor Elisa ya. Kita di Kanada, kita kan pengerja saudara di gereja bule. Mulai sekolah minggu, remaja, pemuda dewasa, lansia, semua dilayani termasuk bersih-bersih WC. Pastor Esra kadang cerita gitu. Dia bersih-bersih WC gitu ya. Nggak bersih, dulu kan nggak ada CCTV kan. Pendetanya datang dicek gitu. Esra, ini kurang bersih nih. Panggil lagi, suruh bersihin lagi dia. Apa itu? Disiplin eksternal loh. Organisasi gereja mengajarkan disiplin terhadap dalam pelayanan. Nah, bicara tentang disiplin, saudara, disiplin bukan karena kita hebat. Tapi kalau kita orang percaya, kita taunya gini, disiplin itu karena apa? Karena Tuhan yang mampukan kita. Boleh nggak kita baca ini sama-sama ya? 2, 3. Disiplin bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan di dalam kita. Kok bisa Elia? Ayatnya saudara, Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, hal itu pasti tampak lewat cara hidup kita yang saling mengasihi, bersuka cita, damai, sabar dalam kesusahan, murah hati, suka menolong, menepati janji, lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Roh Kudus dalam kita mampukan kita bisa apa? Menguasai diri. Wujudnya adalah apa, saudara? Disiplin. Makanya gini, orang punya Tuhan dalam dirinya. Dia punya kedisiplinan, dia punya visi dalam hidupnya. Saudara, disiplin is powerful. Nah, saya mau tanya sama Anda. Orang yang talented people, tapi lack of discipline, dibanding orang yang not so talented, tapi disiplin. Kira-kira lebih maju yang mana? Very talented, but lack of discipline. Yang satunya adalah not so talented, tapi very discipline. Kira-kira saudara, lebih maju yang mana? Nomor 1 apa 2? Hah? Kita semua agree, jangan-jangan nomor 2 loh bisa maju. Saudara, ceritanya udah ada. Kalau Anda penggemar olahraga, Anda pasti pernah tahu orang yang bernama Cristiano Ronaldo. Di awal dia mulai karirnya sebagai pesepak bola,
Saudara pasti nggak pernah dengar nama ini sekarang. Namanya adalah Quaresma. Dia punya salah satu kawan yang berangkat bersama-sama dengan dia, namanya adalah Quaresma. Sebagai Anda gini, kok nggak pernah dengar ya Quaresma? Padahal saudara, dulunya Quaresma ini sama Ronaldo mulainya bareng. Bahkan pelatihnya itu bilang Quaresma itu way more talented daripada Ronaldo. Tapi problemnya dengan Quaresma adalah very lack of discipline. Attitude-nya jelek kalau di lapangan. Terus Quaresma very easily distracted. Mudah tergoda sekali oleh kesempatan, oleh lingkungan, oleh kawan-kawan sosialnya. Sedangkan Ronaldo mungkin not so talented, tapi dia punya disiplin. Hari ini saudara, mungkin gak satupun kita tahu Quaresma. Tapi Ronaldo, usianya juga gak tambah muda sih. Still one of the best player. Top player in the world. Berarti apa saudara? Disiplin itu punya kuasa. Dan bersyukurnya gini, Tuhan gak selesai loh sama kita semua saudara. Tuhan belum selesai sama Anda dan saya. Lewat Roh Kudusnya, Dia mau terus bantu kita penguasaan diri dan disiplin. Yang paham boleh katakan yes. Saudara, ada kutipan gini. Orang hebat dibentuk tiap hari, bukan dalam sehari. Boleh kita ucapin sama-sama ya, kalau Anda mau foto silakan ya. 2, 3. Orang hebat dibentuk setiap hari, bukan dalam sehari. Kalau maunya kita sehari jadi, bener nggak? Diet, oh ini loh, minum mau ini gitu, minum set, langsung lihat perutnya, wis kurus ya? Nggak ada. Fitness kan gitu, food. Wes ngaca-ngaca, wes api yo, wes mentul. Nggak ada. Saudara, orang hebat dibentuk setiap hari, bukan dalam sehari. Sama, hari ini Tuhan belum selesai sama Anda dan saya. Ada 5 hal soal disiplin yang saya juga perlu belajar. Saudara, kalau Anda bandingkan saya dengan saudara-saudara saya, mereka way more disiplin daripada saya. So, yuk kita belajar sama-sama, bertumbuh bersama. 5 hal tentang kedisiplinan. Yang pertama adalah gini, saudara. Siap-siap ya. Disiplin membuat hidup kita tuh lebih simpel. Karena kita memiliki fokus. Disiplin bikin hidup tuh lebih simpel. Gitu. Kok bisa? Karena tantangannya gini. Hari ini tantangan kita semua termasuk saya adalah kita semua ini kebanyakan pilihan. Benar apa benar? Ikut A, ikut B, ikut C. Hah? Nanti mau Christmas dinner A, dinner B, dinner C, dinner D, dinner E, dinner F. Yang punya anak ini, mami ini ya keluar terus gitu. Too much choices kadang kita ini. Milih apa sekarang? Coba jujur aja kayak kemarin. Kawan saya datang dari Jakarta gitu. Aku Surabaya, ayo lari gitu. Lari hari Sabtu. Kan lumayan tuh olahraga. Saya bingung, lari apa sepeda? Padahal cuma 2, Saudara. Lari apa sepeda? Inti akhirnya apa, Saudara? Nggak bangun. Nggak bangun. Saya kontak Jeffrey, Jeff, aku nggak bangun. Saudara, karena kadang kita ini kebanyakan pilihan sampai bingung. Tapi orang yang disiplin enak, simple. Karena kita sudah tahu. Dan kita tahu fokus kita. Yang paham boleh katakan yes. Oh ya. Contoh ya, Anda yang disiplin makan ya. Anda pasti tahu. Oh lagi diet karbo gitu kan. Ayo makan mie. Oh enggak. Bener loh? Enak toh? Itu sudah ngurangi berapa puluh macam menu mie. Bener gak? Your life is already 40% simple. Karena Anda sudah diet karbo, ayo makan nasi lah. Oh tidak. Another 35%. So your life actually simple loh. Karena Anda tahu disiplin Anda. Yang paham boleh katakan yes. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama 2-3. Nah, apabila ada yang berkata, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja, saya akan menjawab ada benarnya. Tetapi ingat bahwa tidak semua hal berguna. Jangan biarkan apapun menjadi alat iblis untuk menguasai diri kita.
Kristen tuh paling gampang, saudara. Semua boleh nggak? Boleh. Tapi tidak semua hal berguna. Dan lebih penting adalah jangan itu jadi alat iblis untuk memperbudak kita. Berarti saudara, dari ayat ini kita diajari, kita tidak dilahirkan untuk melakukan apapun kok. Kita dilahirkan untuk melakukan hal-hal yang berguna. Makanya saudara, disiplin itu membuat kita akhirnya tahu gini, apa yang berguna dan apa yang tidak. Simple. Membuat hidup kita tuh way simple daripada orang yang punya disiplin. Kan yang lain mungkin argue gitu ya, orang gak disiplin, enak gak disiplin. Makan apa aja bebas. Ayo coba ditanya, mau makan apa? Terserah. Loh. Sampai akhirnya kalau orang Jawa gini, embowes. Ada tak menu embowes? Loh, bingung karena apa? Dia nggak tahu mau makan apa. Mie ya mau, nasi ya mau, apa Jepang ya mau, Korea ya mau, Jawa ya mau, semua mau. So bebas itu kadang malah bikin bingung. Bener nggak Bapak Ibu saudara sekalian? Tapi disiplin buat hidup kita lebih simple karena kita fokus. Yang kedua saudara, simple aja. Disiplin menolong kita makin sadar kita perlu Tuhan. Ayatnya di mana? Teman Ayub yang namanya Elifas. Waktu Ayub lagi ngelewatin proses Tuhan. Dia pernah kasih nasihat sama Ayub gini. Di Ayub 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Kita lihat ya sama-sama ya. 2, 3. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Apa sih artinya ayat ini? Ayat yang pertama ayat 17 itu artinya gini loh. Yang namanya anak pasti dididik atau didisiplin. Anaknya Tuhan, saudara yang bilang anaknya Tuhan, didisiplin dan dididik sama Tuhan. Dan didikan ini membuat kita makin gini, Tuhan, aku tuh makin perlu Tuhan mendidik saya. Karena apa? Kita ini seringkali nggak disiplin. Saudara, contoh aja, ketika saya melihat hidup saya ya. Kan kita mau disiplin soal rohani. Kita mau disiplin soal kesehatan. Kita mau disiplin soal pekerjaan dan tanggung jawab. Kita mau disiplin ada dalam banyak hal. Tapi kadang saudara jujur, saya bisa nggak sempurna dan saya bisa kelewatan. Contoh, bisa nggak pendeta bolong baca Alkitab sehari? Bisa nggak? Bisa. Pagi-pagi udah telepon, udah follow up, udah gini sampai lupa lo nggak saat teduh. Bisa. Tapi itu menyadarkan kita bahwa gini, Tuhan, saya ini manusia biasa. Justru saya perlu Tuhan mendidik saya supaya saya makin disiplin. Yang paham boleh katakan yes. Saudara, maka ini yang kedua itu saudara. Sama, anak itu dididik. Tuhan juga mendidik kita supaya apa? Supaya hidup kita itu makin disiplin. Dan makin disiplin kan makin kita sering gak bisa memenuhi standar kita kan. Di situ kita akhirnya sadar, Tuhan, I need you. Makanya saudara jujur ya, kalau tahun ini 2024, saya kan juga baca Love the Bible. Dan biasanya saya tulis di jurnal saya, di handphone saya. Setiap tahun saya ganti-ganti 2024, 2023, 2022, 2021. Setiap saya baca, saya dapat rema, saya tulis. Kalau kita bisa disiplin bukan karena hebatnya kita, bukan. Karena penguasaan diri dari Tuhan. Tuhan yang didik kita. Yang paham katakan yes. Ya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga. Disiplin yang kita lakukan itu menginspirasi orang lain. Disiplin yang kita lakukan menginspirasi orang lain. Contoh saudara, tadi pagi gerimis ya. Siapa yang pagi-pagi udah bangun tadi pagi lihat gerimis? Sebagian pelayan-pelayan melayani ibadah jam 8, jam 6 mereka sudah harus standby. Jam 7 saya lihat tadi gerimis kan. Tante Yuni yang orang senior kita ya. Naik sepeda loh saudara. Gerimis diterabas jam 7 sampai di gereja. Supaya bisa persiapan pelayanan. Itu kan menginspirasi, benar gak saudara? Saya lihat gini, luar biasa ya. Bisa gak gini, sorry terlambat, tadi kan gerimis nunggu Grab yuk.
Grabnya nggak bisa masuk sini, putar sana, putar sini. Jadinya ya 45 menit terlambat, bisa nggak? Yo, bisa banget. Jam 7 dia sudah ada di sini, gerimis loh saudara. Apa nggak gini tergoda, ya Tuhan, kita ini sudah 80 lebih loh Tuhan, gerimis nunggu reda ya. Naik kepleset ya apa naik sepeda? Discipline of your mind. Bener nggak sih? Crazy saudara. Kita yang muda-muda, sorry ngomong ya, nggak kehujanan. Mau saya teruskan ya nggak enak gitu kan. Gimana gitu. Gerejanya orang nggak sempurna. Gitu. Tapi yang mau sadar dong. Sama-sama kita disiplin. Itu menginspirasi loh. Contoh. Saya sampai hari ini gitu ya kadang. Privilege buat saya. Kehormatan. Oh Sutopo ya. Cucunya Pak Gersom ya. Hebat loh akongmu. Baca Alkitab 98 kali seumur hidup. Berarti apa saudara? Menginspirasi orang lain. Benar nggak saudara? Disiplin Anda itu juga menginspirasi kita-kita yang lain. Anda kerja disiplin. Orang kan gini, wah ciamik hari itu. Kerjanya hebat ya. Hebat itu. Fokus orang ya, disiplin. Akhirnya apa? Menginspirasi orang lain. Saudara, disiplin Anda menginspirasi saya. Disiplin saya menginspirasi Anda. Disiplin kita saling menginspirasi satu dengan yang lain. Yang paham boleh katakan yes. Ya. Yang keempat saudara. Yang keempat. Disiplin yang kita lakukan membuat kita itu bisa membedakan hal benar dan hal salah. Contoh saudara. Orang yang disiplin makannya. Anda lihat makan tidak sehat, tidak bernutrisi, Anda sudah pasti langsung tahu, oh ini tidak benar, oh tidak, saya nggak makan ini. Benar apa benar? Ya, oh saya makan ini, karena Anda sedang disiplin pola hidup makan. Akhirnya apa? Anda sudah bisa bedain mana benar, mana nggak benar. Sama loh, orang yang disiplin kerja. Anda bisa tahu, oh ini, contoh misalnya Anda punya pegawai gitu kan. Masuk terlambat, masih marah-marah gitu kan. Anda langsung tahu orang ini merusak budaya kerja tempat saya. Tapi kita bisa tahu orang itu bangun budaya yang baik di tempat kerja kita. Anda bisa bedakan yang benar dan yang enggak. Yang paham boleh katakan yes. Karena apa? Anda tahu disiplin. Contoh, Anda mau bangun hidup pergaulan yang sehat. Anda bisa bedain, waduh pergaulan ini enggak benar nih. Bikin saya makin jauh dari Tuhan. Anda makin tahu gitu. Karena apa? Anda sudah tahu disiplinnya. Jadi Anda bisa bedakan mana benar, mana enggak. Contoh ya, bagi kita-kita yang olahraga gitu ya. Kan nama olahraga itu kan kadang excited gitu saudara. Excited. Tapi ada bagus, teman-teman tuh yang bercanda itu nyindirnya gini. Bos, salah jalan mau jadi atlet piye toh ya. Wong atlet aja kepingin jadi bos. Itu bercanda saudara. Tapi itu negor saya. Oh iya juga ya. Bener orang ini ngomong. Jadi kita harus tahu disiplinnya kan. Supaya kita nggak apa. Hanya terhanyut oleh euforia. Dan emosi. Gitu. Tapi disiplin akhirnya kita tahu. Oh iya bener. Ini nggak bener. Ini udah kelewatan. Ini udah salah. Gitu. Yang ini benar. Nah disiplin membuat kita bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Disiplin kita saudara, itu diperhatikan oleh Tuhan. Diperhatikan oleh Tuhan. Saudara kalau lihat ceritanya Daniel. Dia disiplin loh. Pola makan dia disiplin. Oh enggak. Dalam puasa mereka hanya makan sayur dan air. Disiplin. Pola berdoanya disiplin. Pagi, siang, dan sore 3 kali dalam sehari dia berdoa. Justru itu dipakai untuk nyerang dia, menjatuhkan dia. Pola kerjanya dia disiplin sekali. Ganti raja 4 kali, dia jadi perdana menteri terus. Coba bayangin. Saya yakin zaman itu bukan karena ada maharnya, bukan. Bukan. Tapi karena memang dia excellent, berkualitas. Rajanya ganti 4 kali, perdana menterinya Daniel terus. Coba Anda bayangin. He was excellent. Disiplin dalam banyak hal. Dan itu dipahalai sama Tuhan. Tuhan lihat.
Sampai akhirnya apa? Ketika dibandingkan dengan pejabat-pejabat lain, orang-orang pemerintahan yang lain, mereka lebih unggul. Daniel lihat, Tuhan lihat, diperhatikan. Daniel lebih unggul dan kawan-kawannya dibanding orang yang lain. Saudara, saya nggak panjang lebar hari ini. Tapi satu hal itu Tuhan belum selesai sama kita semua. Dia mau kasih kita penguasaan diri. Kita makin disiplin. Baik di pekerjaan, di keuangan kita, di kesehatan kita, termasuk di kerohanian kita, cinta kita sama Tuhan. Makin didisiplin, makin luar biasa. Saudara, saya mau akhiri dengan satu ilustrasi ini. Ilustrasi ini mungkin saudara pernah dengar, sudah pernah dengar, tapi saya mau ingatkan kita semua lagi. Boleh nggak dikeluarin gambarnya? Burung elang, saudara, itu diceritakan mereka itu hidup kurang lebih 70 tahun. Tapi di tahun yang ke-40, karena parunya udah makin tua, kemudian cakarnya juga udah makin tumpul, bulunya makin tebal dan makin berat. Di usia 40 tahun, mereka harus mendisiplin diri mereka, mengasingkan diri. Kurang lebih 150 hari proses. Mereka harus patuk-patukkan itu dia punya paru. Supaya apa? Lepas. Dan nanti bisa tumbuh paru yang baru. Dia harus lepaskan dia punya cakar. Digaruk-garukkan terus. Supaya nanti tumbuh cakar yang baru. Sehingga di usia 40 tahunnya, mereka pergi ke fase hidup selanjutnya. Fresh, strong. Dan tetap bisa dahsyat. Sama dengan kehidupan kita hari ini. Hari ini mungkin ada di antara kita tabiat lama kita yang harus kita patahkan, kita tinggalkan. Supaya ada new lifestyle yang baru. Yang Tuhan bisa pakai hidup kita fase selanjutnya. Terbang makin tinggi bersama Tuhan. Mungkin ada kerangka pikiran kita yang salah ya. Yang harus dilepasin. Supaya ada pola pikir Kristus yang baru. Dan membuat kita next fase hidup kita tetap terbang tinggi bagai Raja Wali. Mungkin juga ada pola pikir iman kita yang salah. Perasaan negatif yang harus kita patahkan, kita tinggalin. Supaya apa? Perasaan Kristus aja yang makin menguasai hati kita. And the next fase hidup kita tetap terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Siapa yang mau tetap terbang tinggi bersama Tuhan? Come on. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang bilang, Tuhan, seperti elang, 40 tahun dia lepaskan paru lama, cakar lama, untuk bisa terus terbang tinggi. Aku juga mau Tuhan hidupku di tahun ini. Aku lepaskan pola pikir yang salah, disiplin yang salah. Biar diganti dengan disiplin Kristus. Supaya tahun depan, fase hidup selanjutnya, aku tetap terbang tinggi bagai Raja Wali bersama dengan Tuhan. Come on, kalau itu doa, Anda angkat kedua tangan saudara. Mulai berdoa sama Tuhan. Bersamamu Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang merubah kami. Biar kami tanggalkan kerangka-kerangka kami yang lama. Biar Kristus memperbaharui kami. Supaya hidup kami boleh terus terbang tinggi bagai Raja Wali. Bersama dengan kekuatan-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kami yang gak disiplin Tuhan, baik di pekerjaan, di kehidupan, di pernikahan, di pikiran kami, perasaan kami, Tuhan rubah kami. Biar fase kami selanjutnya, pernikahan kami terbang tinggi bersama Tuhan. Keluarga kami terbang bersama Tuhan. Pelayanan kami, kerohanian kami makin terbang lagi sama Tuhan. Thank you Jesus. Mari responi dengan lagu ini.
Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Yes, God. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku serupa, kau membuatku sesuai rencana. Amin, amin. Kau memegang setiap musim. Di setiap musim ubahkan kami Tuhan. Yes God, yes God. Ku milikmu. Semua kekurangan. Tetap kau pandang indah. Tetap kau pandang indah dalammu. Thank you Jesus, thank you God. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Saudara, dengan pejamkan mata kita bersama di sisa waktu yang ada. Saya nggak tahu apa yang disiplin yang buruk yang kita punya, baik di pernikahan, baik di pekerjaan, di kerohanian. Tapi boleh nggak dalam 1 menit ke depan kita bilang, Tuhan, aku mau lepaskan ini, aku patahkan ini. Biar Tuhan ganti dengan disiplin yang baru dari Kristus. Kalau itu Anda, mari angkat kedua tangan saudara, 1 menit ke depan aja sampai nikmat Tuhan dari hati saudara. Thank you Tuhan buat pagi hari ini. Biar apa yang kami dengar itu boleh kami praktekkan di hidup kami, boleh kami lakukan di hidup kami. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami berlimpah Tuhan. Kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami, jelas berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan yang baru, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan aja. Di atas gunung, bawah lembah, lewat suka maupun duka, ingatkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang gendong hidup kami ya Tuhan. Anak-anak buat persembahan mereka perpuluhan janji iman, mata Bapa melihat Engkau sendiri yang memberkati berlipat ganda sesuai janjimu. Pulangkan kami bawa spirit disiplin yang baru di finance kami, di pernikahan kami, di pekerjaan kami, khususnya di kerohanian kami. Supaya next fase kami, next year kami boleh terbang tinggi bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati hari ini bersama kita berkata, amin, amin, amin. Selamat pagi semuanya, sampai jumpa tanggal 31. God bless us.